Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Miss Fatima ya abang dan kakak di pembelajaran fikih daring yang ke-1 di semester 2 ya abang dan kakak. Nah, kali ini Miss Fatima masih memberikan materi untuk hari ini. Nah, gimana kabar abang dan kakak semua, sehat kan? Alhamdulillah, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga tetap masih bisa terus belajar dengan semangat walaupun masih daring. Nah, sebelum kita mulai materi kita hari ini, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun materi kita hari ini masih tentang sholat dalam perjalanan. Masih melanjutkan materi di semester 1. Nah, kali ini yang kita bahas adalah tentang tata cara sholat jamak. Kemarin sholat dalam perjalanan ada 2 kan? Yang pertama sholat jamak, yang kedua adalah sholat qashar. Nah, jika benar kakak lupa, sedikit Miss ringkas ya. Miss ulangi sebentar agar tetap ingat. Jadi sholat jamak itu adalah sholat menggabungkan atau mengumpulkan 2 sholat fardu dan dilaksanakan dalam satu waktu. Itu kalau kita dalam perjalanan ya. Kalau tidak dalam perjalanan itu tidak diperbolehkan. Jadi sholat jamak ini kita menggabungkan atau mengumpulkan 2 sholat fardu kemudian dikerjakan di salah satu waktu dalam sholat tersebut. Gimana Miss contohnya? Nggak ngerti Miss? Oke, dengarkan, Miss kasih contoh. Sholat yang bisa dijamak itu adalah sholat zuhur dengan asar, kemudian sholat maghrib dengan isya. Ya, tidak boleh kamu gabungkan asar dengan maghrib, kemudian kamu gabungkan isya dengan subuh, itu tidak boleh. Ya, ketentuannya hanya ini yang boleh digabung dan hanya ini yang boleh digabung. Jadi kalau abang kakak dalam perjalanan, kamu bisa melaksanakan sholat zuhur dan asar digabungkan pada waktu sholat zuhur atau pada waktu sholat asar. Itu diperbolehkan dengan syarat harus dalam perjalanan. Nah, adapun tata cara sholat jamak ini itu ada 2. Yang pertama ada namanya jamak takdim. Apa tuh Miss jamak takdim? Jamak takdim itu adalah jamak yang didahulukan. Maksudnya apa Miss yang didahulukan? Oke, dengarkan ya Bang dan Kakak. Jadi sholat jamak takdim ini adalah menjamak, menggabungkan 2 sholat yang dilaksanakan pada waktu yang pertama. Gimana tuh Miss contohnya? Kita lihat. Miss kasih contoh antara menjamak sholat zuhur dengan sholat asar. Oke, Miss ganti dulu penanya ya biar lebih terang. Kamu ingin menjamak sholat zuhur dengan sholat asar. Nah, ini bisa kamu gabungkan keduanya, kemudian kamu melaksanakan sholat asarnya ini pun di waktu zuhur. Boleh Miss, boleh. Itulah yang dinamakan jamak takdim, karena waktunya itu di waktu yang pertama. Waktu zuhur yang duluan dapatkan baru sholat asar, makanya kamu akan menggabungkan sholat zuhur dengan asar itu di waktu zuhur. Jadinya nanti kamu sholat zuhurnya dulu 4 rakaat, setelah salam kamu pun lanjut sholat asarnya 4 rakaat di waktu zuhur, bukan di waktu asar. Itulah yang dinamakan jamak takdim. Nah, begitu juga ketika kita mau melaksanakan sholat maghrib dengan isya. Jadi, kamu menggabungkan kedua sholat ini, sholat maghrib dan sholat isya. Kemudian kamu melaksanakan sholat isyanya pun di waktu maghrib, bukan di waktu isyanya. Nah, jadi kamu melaksanakan sholat maghrib dulu 3 rakaat. Setelah selesai, maka kamu tambah dengan sholat isya 4 rakaat dan dikerjakan di waktu pertama. Waktu pertama maghrib dan isya itu adalah sholat maghrib. Duluan waktu maghrib tiba kan, baru sholat isya. Oke, itulah yang dinamakan jamak takdim. Paham ya Bang dan Kakak? Nah, cara sholat yang kedua, sholat jamak, ada namanya jamak takhir. Nah, takhir ini kebalikan dari takdim.
yaitu menjamak dua sholat yang dilaksanakan pada waktu yang kedua. Kalau takdim pada waktu yang pertama, kalau takhir pada waktu yang kedua. Miss kasih contoh langsung. Nah, sholat zuhur dengan asar. Nah, kamu boleh melaksanakan sholat zuhurnya ini di waktu asar. Boleh. Kalau takdim tadi, sholat asarnya kamu kerjakan di zuhur. Kalau takhir, zuhurnya yang kamu kerjakan di sholat asar, di waktu yang kedua. Begitu juga sholat maghrib dan isya. Kamu melaksanakan sholat maghribnya di waktu isya. Nah, kalau takdim tadi kamu mengerjakan sholat isyanya di waktu maghrib. Tapi kalau takhir itu kebalikannya, yaitu sholat maghrib dikerjakan di waktu isya, di waktu yang kedua. Paham ya abang dan kakak? Oke, ini saja materi kita hari ini. Kurang dan lebihnya Miss mohon maaf. Berikut ada berikut ada tugas. Tugasnya hanya kamu mencatat materi kita hari ini. Jika sudah selesai, kirimkan ke Miss Fatima ya. Dan catatan kamu ini pun harus tulisan tangan. Tidak Miss bolehkan di print, harus tulis tangan. Supaya tulisan kamu tetap cantik karena kita sudah libur lama. Walaupun 2 minggu ya. Oke, Miss akhiri materi kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Miss akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.